Saya Zulfahmi AR, pemimpin PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bekasi. Alhamdulillah saya bergabung di BNI Syariah ini mulai tahun 2001 dan sebelumnya saya berkecimpung di perbankan konvensional, yaitu di PT Bank BNI. Ada beberapa tips yang mungkin perlu dipahami oleh konsumen terkait dengan bagaimana sih cara memilih developer atau perumahan yang memang layak untuk dimiliki oleh konsumen. Zona Prima Cikoiripan ini menarik bagi kami. Awal kami datang ke Zona Prima Cikoiripan, kita melihat ini bukan seperti rumah FLPP. Ini yang menarik bagi kami. Ini sudah seperti rumah reguler. Kondisi pandemi sekarang memang ini kondisi yang cukup berat bagi kita semuanya. Tidak hanya bagi kami perbankan, bagi juga untuk masyarakat seluruhnya. Hampir sebagian besar kita terdampak terkait dengan pandemi ini. Tentu ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan dalam kondisi pandemi ini. Pertama, bahwa masyarakat harus mulai jeli melihat peluang-peluang ataupun membuat semacam langkah-langkah apa yang harus dilakukan ke depannya. BNI Syariah punya beberapa tawaran-tawaran sebetulnya. Pertama terkait dengan kondisi sekarang, banyak misalnya kalau untuk pengusaha misalnya, banyak usaha-usaha yang kondisi sekarang lagi mungkin down atau ya lagi diturunkan sementara secara aktivitasnya. Tentu ada tempat investasi yang juga cukup menarik sebetulnya. Salah satunya adalah perbankan. Pertama kalau dari sisi liquidnya adalah bagaimana menyimpan dalam bentuk deposito dan tabungan itu liquid. Kemudian yang berikutnya, jika ada yang lagi punya kelebihan dana yang mau mungkin investasikan, ya mungkin bisa dalam bentuk pembelian rumah. Bisa beli rumah yang mulai untuk yang kalangan milenial misalnya, yang baru-baru bekerja, yang baru berkeluarga. Salah satunya adalah rumah FLPP tadi. Jadi mana harga rumahnya mungkin terjangkau bagi kaum teman-teman adik-adik milenial. Kemudian secara lokasi juga cukup banyak rumah FLPP sekarang yang juga punya lokasi yang cukup strategis, yang punya fasilitas yang juga cukup baik. Ya sebagaimana kita sampaikan tadi, sebagai contoh adalah Zona Prima Cikoiripan. Ini secara fasilitas cukup lengkap. Ini yang menarik mungkin bagi adik-adik milenial yang mungkin baru bekerja, yang mungkin baru punya tabungan sedikit, masih baru akan nabung untuk beli rumah, tapi sudah ada tabungan sedikit mungkin sebagai uang muka nantinya, karena memang dalam pembelian rumah itu tidak 100% dibiayai oleh bank, tetap ada uang muka yang harus disiapkan. Misalnya kalau untuk FLPP minimal yang harus disiapkan adalah minimal dalam 4.800.000 misalnya, itu harus disiapkan, ditambah biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Kalau adik-adik milenial sudah punya dana sedikit ini, mungkin tawaran untuk rumah-rumah seperti ini itu cukup menarik. Keuntungan yang akan diraih oleh teman-teman adik-adik sekalian apa? Pertama, bahwa rumah yang dibeli itu secara kualitas bagus, sesuai dengan harapan untuk apalagi yang baru bekerja, baru berkeluarga, karena rumah yang ditawarkan adalah rumah 2 kamar. Kemudian yang berikutnya, cicilan yang dilakukan adalah tetap sampai akhir, sehingga teman adik-adik sekalian sudah bisa, anak-anak milenial sudah bisa mengatur sedemikian rupa berapa sih yang harus mereka sisihkan setiap bulan. Jadi ini tidak terlalu berat rasanya. Lebih kurang kalau dirata-ratakan, kalau rumah subsidi itu, rumah FLPP mungkin berkisar antara 1 juta sampai 1.300.000-an. Itu ranknya tergantung nanti jangka waktu dan sebagainya. Ini cukup menarik, sehingga kalau dilihat lagi keuntungan berikutnya apa? Harga tanah dan harga rumah itu tidak pernah turun. Malah kecenderungan harga rumah itu selalu naik. Apalagi kalau rumah baru, tahun pertama, tahun kedua, itu pasti akan naik. Sehingga tidak ada ruginya bagi teman-teman milenial untuk melakukan investasi dalam rumah ini. Kemudian nilai lainnya, sebagaimana kita sampaikan, teman-teman milenial juga bisa, kalau masih belum ingin punya rumah, BNI Syariah juga punya produk lainnya. Mungkin bisa membeli tanah dulu, karena beli tanah juga ada ruginya. Tetap harga tanah juga pasti akan selalu naik. Keuntungan membeli rumah melalui bank pertama adalah bahwa bank akan menilai apakah
tanah yang dibeli itu layak Anda dibiayai bank. Karena ada beberapa kriteria yang kita nilai. Pertama, apakah tanah itu termasuk daerah banjir atau tidak. Kalau memang daerah banjir, ya mungkin bank akan biayai. Apakah tanah itu layak untuk dibangun rumah atau tidak. Bank akan lihat apakah di lokasi tanah dibeli itu sudah sesuai dengan master plan kotanya. Jangan sampai nanti milenial mau beli rumah tapi tidak bisa bangun atau IMB-nya tidak terbit. Kemudian nilai lain, tentu secara legalitas, karena bank bekerja sama dengan notaris, kita ingin meyakinkan bahwa tentu nasabah tidak ingin dirugikan secara legalitasnya, dan mudah-mudahan tentu legalitasnya adalah yang sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi konsumen untuk membeli tanah dimaksud. Masih cukup banyak produk-produk sebenarnya ada di BNI Syariah yang bisa dimanfaatkan. Kita juga punya sebenarnya pembiayaan pemilikan kendaraan dan lain sebagainya jika ada konsumen yang ingin memiliki kendaraan. Dan semua yang kita lakukan tersebut tentu harus sesuai dengan ketentuan syariah, di mana produk-produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah itu sudah melalui uji produk dari OJK, sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dan semuanya itu secara internal sendiri juga BNI Syariah diawasi. Kita punya Dewan Pengawas Syariah yang ada di bagian dari organ BNI Syariah, kemudian ada internal kontrol kita yang memang mengawasi bahwa produk-produk kita jual sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Insya Allah dengan seperti ini tidak ada lagi keraguan bagi konsumen untuk bertransaksi, ikut untuk apapun terkait dengan fasilitas yang ada, produk-produk dan jasa perbankan syariah. Insya Allah apa yang dilakukan di sini sudah sesuai syariah, tidak ada lagi keraguan untuk bertransaksi di BNI Syariah.